Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Faradila dengan NPM 2021 1350 0004. Saya berasal dari kelas S2A dengan program studi pendidikan matematika. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai saya pada mata kuliah pengantar peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan fisik, kognitif, dan tugas perkembangan remaja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian remaja itu sendiri. Remaja adalah masa perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga ke awal dewasa. Pada masa remaja ini kita mengalami banyak perubahan mulai dari fisik dan juga organ reproduksi sel. Selain itu juga kita akan mencapai kemandirian dan idealistis. Pola pikir pada masa remaja juga sudah mulai abstrak, logis, dan idealis. Perkembangan remaja secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah remaja awal, yaitu sekitar usia 12-15 tahun. Lalu selanjutnya ada remaja pertengahan, yaitu 15-18 tahun. Dan selanjutnya adalah remaja akhir, yaitu 18 hingga 21 tahun. Pengertian dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik ialah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan, tumbuhan tulang dan otot, kematangan organ seksual, serta fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perkembangan fisik remaja yang pertama adalah fase pra-remaja. Pada fase ini, pertumbuhan badan wanita tampak lebih cepat dibandingkan tubuh laki-laki. Pertumbuhan anggota badan mulai dari otot-otot semakin seimbang, dan pula perkembangan ini ditandai dengan perempuan yang mengalami menstruasi, sedangkan laki-laki yang mengalami mimpi pertamanya. Selanjutnya adalah fase remaja, yaitu bentuk badan lebih memanjang daripada melebar. Pada fase ini ditandai dengan ketertarikannya remaja pada lawan jenis karena dorongan hormon seksual. Selanjutnya adalah fase remaja akhir. Pada fase ini adalah fase pertumbuhan fisik dari masa anak-anak ke arah dewasa, dan tubuh sudah menjadi orang dewasa dan berkemungkinan tidak akan mengalami perubahan lagi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada masa remaja itu yang pertama ada faktor keluarga, meliputi faktor keturunan dan lingkungan keluarga. Yang kedua adalah faktor gizi yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah faktor emosional yang berhubungan dengan gangguan emosional yang dialami selama masa perkembangan. Selanjutnya adalah faktor jenis kelamin, yang dimana lelaki cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan wanita. Dan akhir adalah faktor kesehatan. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja biasanya pola pikirnya sudah mulai logis dan abstrak. Mereka mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan di masa depan nanti. Mereka sudah mulai menyusun rencana-rencana karir dan mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Tiap orang memiliki tingkat intelijensinya masing-masing. Berikut adalah tingkat dari intelijensi tersebut. Yang pertama ada idiot, yaitu memiliki IQ di bawah dari 20. Lalu selanjutnya adalah dungu, yaitu memiliki IQ 30-40. Lalu ada keterbelakangan mental, yaitu dengan IQ 50-59. Lalu ada bodoh dengan IQ 70-79. Ada normal rendah, yaitu 90-109. Ada normal tinggi, yaitu 110-119. Lalu ada cerdas, yaitu IQ 120-129. Lalu ada sangat cerdas, yaitu 130-139, dan ada jenius, yaitu dengan IQ di atas dari 140. Perkembangan kognitif remaja. Pertumbuhan otak biasanya mencapai kesempurnaan pada usia 12 hingga 20 tahun yang ditandai dengan bisa berpikir logis dan abstrak, lalu memiliki rencana, strategi, dan keputusan,
bisa membedakan mana yang konkret dan abstrak. Apabila sudah mulai mempelajari dan menguji hipotesis, sudah mulai memikirkan masa depan, merencanakan dan membuat keputusan, mulai menyadari proses berpikir efisien dan berusaha untuk berintrospeksi diri. Wawasan berpikir semakin luas, meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Pengertian tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada masa atau periode tertentu pada suatu individu, dan jika berhasil akan menimbulkan rasa kebahagiaan dan keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas berikutnya. Dan jikalau gagal akan menimbulkan ketidakbahagiaan dan merasa kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Selanjutnya ada tugas perkembangan remaja. Yang pertama adalah mampu menerima keadaan dirinya. Pada masa remaja kita harus mampu untuk menerima keadaan diri kita, entah kita itu gendut, kurus, tinggi, pendek. Kita harus menerima dan tidak mengalami yang namanya ketidakpercayaan diri. Selanjutnya adalah memahami peran seks atau jenis kelamin. Seharusnya pada masa remaja kita sudah mengetahui penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan dan pengetahuan-pengetahuan tentang organ seks kita. Selanjutnya adalah pengembangan kemandirian. Pada masa remaja biasanya sudah mulai tidur di kamar pribadi dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengemban tanggung jawab pribadi dan sosial. Maksudnya adalah kita harus bertanggung jawab atas diri kita dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar kita. Kita harus bisa memilih mana yang bagus untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita, dan mana lingkungan yang bagus untuk kita dan mana lingkungan yang tidak bagus untuk kita. Selanjutnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral. Kita seharusnya sudah tahu moral-moral yang terdapat di lingkungan sekitar, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan karena bertentangan dengan moral yang ada. Selanjutnya adalah merencanakan masa depan. Biasanya pada masa remaja ini kita sudah mulai mengeksplor diri kita, sudah mulai mencoba hal-hal yang baru untuk merencanakan masa depan kita. Kita sudah menyusun apa karir yang akan kita jalani, pendidikan apa yang kita tempuh nantinya, dan lain sebagainya. Itu seharusnya sudah kita pikirkan. Nah, untuk kalian yang pada masa remaja atau sudah melewati masa remaja, apakah mengalami hal-hal yang saya paparkan tadi? Dan apakah kalian sudah melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan pada masa remaja? Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.